Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa. Oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Saudara yang terkasih, ayat emas renungan kita hari ini terambil dari Yohanes 8 ayat yang ke-32, Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Judul renungan kita hari ini adalah Pribadi yang Merdeka. Ditulis oleh Lori, sahabat suara kasih. Firman Tuhan menyampaikan bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah, sebagai ciptaan Tuhan yang tertinggi. Dalam dijadikan serupa dengan gambarnya, manusia diberikan kebebasan. Tahukah Anda, kebebasan inilah yang menjadi dasar mengapa sebuah bangsa juga harus merdeka. Karena kemerdekaan itu membebaskan kita dari segala tirani maupun perbudakan. Saat Indonesia dijajah oleh negara lain, tak seorang pemimpin pun bisa menjalankan pemerintahannya dengan mandiri, bahkan banyak di antaranya yang dijadikan budak dan pekerja. Kemudian sekelompok pemuda dengan berani berdiri melawan penjajah. Sampai dalam proses panjangnya, Indonesia akhirnya mengecap kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Saat itu, semua orang merasa bangga dengan kemerdekaan itu. Lalu bagaimana kita mendefinisikan kemerdekaan atas hidup kita? Apakah kita sudah benar-benar mengalami kemerdekaan? Seperti saat bangsa kita merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Sebagai pribadi, biasanya kita akan mengaitkan kemerdekaan tentang hak, impian, status, dan ambisi-ambisi hidup kita. Tapi apakah kemerdekaan kita terletak pada hal-hal tersebut? Dalam Yohanes 8 ayat 32, Tuhan Yesus menyampaikan tentang bentuk kemerdekaan yang lebih dalam. Kemerdekaan yang berkaitan dengan tubuh, jiwa, dan roh kita. Tuhan mau membebaskan kita dari semua bentuk ikatan atau belenggu yang berusaha mencegah kita untuk menjadi seperti apa yang Dia inginkan. Area pertama yang harus dimerdekakan dalam diri kita adalah pikiran. Pikiran bisa menawan kita dengan segala logikanya, yang berbanding terbalik dengan pemikiran Tuhan. Pikiran yang salah bisa membuat kita menjadi tukang kritik, pemberontak, dan menempatkan diri sebagai korban atas kondisi dan kehidupan ini.
Karena itulah, kita perlu menemukan kebenaran bukan dari logika kita, yang bisa sangat menyesatkan, tetapi dari kebenaran firman Tuhan yang membebaskan. Kedua, kita perlu dimerdekakan dari praktik-praktik dosa. Kita bisa memulainya dengan pemahaman yang tepat tentang siapa kita di dalam Kristus. Sebagai anak-anak Allah, kita punya kuasa dan janji ilahinya, bahwa Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan untuk menjalani kehidupan kita. Roh Kudus yang ada di dalam kita akan selalu menolong kita untuk lepas dari segala belenggu perbudakan atas dosa. Ketiga, kita butuh dimerdekakan dari ikatan emosional. Salah satu tanda ikatan emosional adalah ketidakmampuan kita menaklukkan dosa tertentu. Kita mungkin membenci dosa yang kita lakukan, tetapi seakan tak berdaya untuk berhenti, karena kita tidak menyadari bahwa emosilah yang memicunya. Satu-satunya cara untuk bebas adalah meminta Tuhan untuk menyelidiki hati kita dan menunjukkan kepada kita kebenaran akan siapa kita. Sahabat Suara Kasih, apakah Anda bergumul dengan beberapa bentuk ikatan emosional? Itu bisa dalam bentuk ketakutan, kecemasan, rasa tidak mau mengampuni, kepahitan atau kecemburuan. Atau mungkin Anda dibebani oleh perasaan gagal, tidak berharga, ditolak atau merasa tidak aman. Tuhan mau membantu Anda untuk bebas dan mengalami kemerdekaan di dalam Dia. Maukah Anda meminta Dia untuk mengungkapkan dan menyembuhkan setiap area ikatan emosional yang mungkin menghalangi hidup Anda? Sebagai orang yang percaya, Anda sudah diampuni, diterima, dan dikasihi. Marilah kita renungkan, menjadi pribadi yang merdeka, sama halnya dengan menjadi sebuah negara yang merdeka. Kita tidak lagi harus menjadi budak orang lain, tetapi kita berani mengklaim identitas kita di dalam Kristus, dan berjalan di jalannya, dan mengalami kebebasan yang sejati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu,
Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.